Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sore hari ini, kita diskusi tentang ini teman-teman, analisis kompeten sama harmonis. Nah, kira-kira teman-teman ada ide nggak nih, mau kasus apa atau kegiatan apa yang mau dianalisis? Kalau aku sih ini sih tentang pelatihan mediator untuk seksi 5 sih Mbak. Hmm, Tuh. Mas, kalau yang lain mungkin mahasiswa? Kalau aku Mbak, mungkin pelatihan pembuatan zona nilai tanah ya. Bagus sih itu. Aul mungkin ada ide nih. Kalau aku punya ide ini Mbak, pelatihan manajemen resiko. Mbak Yuliana? Kalau aku mungkin pelatihan buat penggunaan SIG ya. Sebenarnya aku idenya sama kayak Mbak Yuliana. Dan sebenarnya aku juga udah buat dikit-dikit sih teman-teman. Nah, kita setujuin aja mau pakai yang mana nih yang mau dibahas. Kalau yang manajemen risiko, Nah, boleh. Boleh? Berarti Setuju aku. Boleh. aku share yang udah aku buat dulu aja ya. Ini nih guys, tapi ada beberapa yang belum aku isi sih. Mungkin nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Nah, pelatihan manajemen risiko itu tahap kegiatannya ada tiga. Ada pra-pelatihan, saat pelatihan, sama pasca pelatihan. Yaitu pra-pelatihan itu seperti mengisi formulir kebutuhan pelatihan. Kemudian saat pelatihan, kita aktif mengikuti pelatihan sesuai jadwal dan menyelesaikan semua modul pembelajarannya. Kemudian pada tahapan pasca pelatihan, itu kita melakukan evaluasi dan presentasi singkat hasil tugas pelatihan. Oh iya. baik Mbak. Terus outputnya, Nah, untuk outputnya, itu yang pertama kita dapat sertifikat atau piagam pelatihan yang sah dan terakreditasi. Kemudian peningkatan kompetensi individu, yaitu terbukti melalui hasil post-test, karena pas pelatihan itu kita ada post-test teman-teman. Kemudian draft awal peta risiko unit kerja, itu sebagai tugas praktik pasca pelatihan yang siap direview dan diimplementasikan. Nah, kemudian keterkaitan substansi agenda 2 nih, menurut teman-teman, harusnya diisi apa ya? Kalau aku sih Mbak ya, untuk yang kompeten ya. Kita diminta kompeten Mm-mm. ya. Kalau Ya, kompeten kan itu kan salah satu kode etik perilakunya kan itu ada namanya meningkatkan kompetensi diri ya untuk menjawab tantangan ya, sama membantu orang yang belajar ya. Dalam konteks itu saya ngusulin di sini kan kita ini dari manajemen risiko ini kita bisa meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan kaitannya dengan manajemen risiko ya, dan membantu orang lain belajar ya, terutama sesama ASN untuk bisa memahami materi dengan kualitas yang terbaik. Itu sih Mbak, aku kalau kompeten ke situ. ini sih Mas. Gitu ya Mas. Lalu untuk yang harmonis, kira-kira apa ya? Aku izin menambahkan ya Mbak, Mas. Kalau Mbak. menurutku untuk nilai harmonis yang bisa kita ambil dari pelatihan manajemen risiko ini, yaitu berinteraksi dan menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya dari peserta lain. Sehingga kita bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif ketika berdiskusi dengan teman yang mengikuti pelatihan. Kalau itu menurutku nyambung banget sama nilai harmonis. Oke, Mbak. Nah, kalau visinya udah bener gini ya, mewujudkan pengelolaan petanahan. Menurut teman-teman gimana? Iya Mbak, di Permen 12. Di Permen 12 2025 udah kayak gitu Mbak. Berarti ini ya, Mas. Menurutku, berarti misinya kita masuk misi yang kedua, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan efektif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanahan dan tata ruang. Masuk, ah? boleh boleh. Masuk Mbak. Setuju, Ya Mbak. kan peningkatan kualitas SDM ya, di situ kata kuncinya ya. Betul, Hmm, melalui pelatihan manajemen risiko ini jadi meningkatkan kualitas sumber daya SDM kita. Oke. Berarti penguatan nilai organisasinya selain melayani, itu kan ada terpercaya sama profesional nih. Itu penjabarannya gimana ya? Mungkin ini sih Mbak, untuk yang percaya kalau menurutku keterampilan manajemen resiko yang kita udah pelajari itu kan bisa menjamin akuntabilitas proses kerja kita dan ya boleh meminimalkan potensi penyimpangan kayak seperti korupsi dan lain-lain. Sehingga dengan begitu kita boleh menjaga kepercayaan publik. Mungkin itu dari aku Oke. kalau terpercaya. Make sense Masuk ya. sih. Setuju, setuju. Nah, Setuju. untuk profesional nih, teman-teman. Aku eh, ngus aku nambahin. Aku nambahin jadi kalau profesional tuh kayak kita tuh harus terus berupaya untuk mengembangkan diri sih untuk peningkatan kompetensi dan pendidikan juga karena pada akhirnya yang menikmati itu kan kita sendiri toh Kak. Menurutku gitu. Oke, teman-teman. Mantap, Mbak. Berarti, gimana, Mbak? Menurutku oh udah ini sesuai sih semua itu. Ya, udah sesuai yang diminta kan ya? Ya. Oke. Berarti kita cukupkan sekian, teman-teman. Sampai jumpa besok lagi. Sampai jumpa. Terima Assalamualaikum kasih, warahmatullahi Mbak. Sampai wabarakatuh. jumpa. Makasih teman-teman. Makasih Mbak. Terima kasih, Mbak.